Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran pada pagi hari ini kita melalui Zoom ya. Sebelumnya, apa masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Saya Bu. Ya, Minggu silakan Mbak lalu Rahma. kita belajar mengenai pengertian dan contoh dari bioteknologi, Bu. Ya, baik benar. Minggu lalu kita belajar mengenai pengertian dan contoh bioteknologi. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa yang menyebabkan tape dan tempe disebut sebagai hasil dari proses bioteknologi konvensional? Ada yang bisa menjawab? Bu, tape dan tempe disebut sebagai hasil dari proses bioteknologi konvensional karena tape dan tempe diproses dengan bantuan mikroorganisme, Bu. Baik, terima kasih jawabannya Angger. Jawabannya sudah benar. Dan untuk lebih memahami materi tersebut, Ibu akan memberikan materi melalui tampilan PowerPoint. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Kita akan mempelajari mengenai bioteknologi. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu macam-macam bioteknologi. Yang pertama yaitu bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Manfaat bioteknologi konvensional yang pertama pada bidang makanan, yaitu ada yogurt, keju, roti, kecap, tempe, dan juga pada pemanfaatan yang kedua yaitu pada bidang pertanian, yaitu ada kultur jaringan dan hidroponik. Pada bidang pengobatan, misalnya pembuatan antibiotik penisilin. Dan pada bidang peternakan, contohnya yaitu pemanfaatan sapi Jersey untuk diambil susunya yang banyak mengandung krim. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan proses untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang modern dan canggih serta ilmu yang digunakan merupakan ilmu khusus sehingga tidak semua orang bisa melakukan proses bioteknologi modern ini. Penerapan bioteknologi modern yang pertama yaitu tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman transgenik ini merupakan suatu cara agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut.
Tanaman transgenik memiliki keunggulan yaitu tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Ini contoh gambar tanaman transgenik. Yang kedua yaitu hewan transgenik. Penerapan teknologi rekayasa genetika pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu cloning. Teknologi cloning atau biasa disebutkan stalantasi inti adalah teknik mencangkokkan inti sel dari suatu individu pada sel telur tanpa inti yang bertujuan untuk menghasilkan organisme duplikat yang mirip dengan induknya. Salah satu hewan yang berhasil dalam teknologi ini merupakan domba Dolly. Ini merupakan contoh gambar cloning. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang dilakukan secara sederhana dengan bantuan mikroorganisme. Sedangkan bioteknologi modern merupakan bioteknologi dengan bantuan alat yang canggih atau modern dan dengan ilmu yang khusus, sehingga tidak semua orang bisa melakukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah keluar dari Zoom, silahkan kalian buka Google Classroom. Di sana, Ibu sudah mengupload tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Kelompok 1 ada Rahma dan Angger. Kelompok 2, Nanda dan Sofi. Dan kelompok 3, Niken dan Eko. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami